يا آل بيت النبي السيد العربي. Kalimat tauhid atau biasa disebut dengan kalimatul ikhlas adalah merupakan dakwah semua para nabi, semua para utusan, dari mulai nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, dari mulai utusan yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai dengan nabi terakhir, rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua para nabi dari awal itu dakwahnya satu ajakan, yaitu mengajak pada kalimat tauhid. Tidak ada nabi satupun yang mengajak ke selain kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha mengandung dua ketetapan. Yang pertama, menafikan, meniadakan seluruh ilah, seluruh sesembahan. Kemudian yang kedua, menetapkan satu ilah yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, yang layak dan wajib serta pantas disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang merupakan dakwah para nabi, sehingga dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaupun hal tersebut sudah ditegaskan pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala pun ditegaskan firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi an la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, setiap saya kirim utusan sebelum engkau Muhammad, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap Allah kirim utusan, setiap Allah angkat satu utusan, setiap Allah mengangkat seorang utusan, illa nuhi ilaihi, pasti kami wahyukan kepadanya, kata Allah, an la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah kalimat tauhid ini disampaikan dan diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada orang kaum dimanapun, kaum siapapun, mulai dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim, dan sampai kaum Nabi Muhammad SAW, ketika lepas dari dakwah ini, dari kalimat ini, maka berarti mereka sudah bukan muslim, sudah bukan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bertauhid, artinya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat dari kalimat ini, atau dampak baik positif maupun negatif dari kalimat ini adalah ada dua. Sehingga umat manusia di muka bumi sejak awal sampai Nabi terakhir sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah terbagi menjadi dua itu. Yang pertama, orang yang mengikuti dan menerima ajakan para rasul itu, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan muwahhid atau mukmin atau muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang lepas dan tidak mau serta tidak menerima dengan ajakan tersebut, maka disebut dengan musyrik atau kafir atau munafik dan lain sebagainya. Jadi terbagi menjadi dua itu. Kemudian
tempatnya pun berbeda nanti di alam akhirat. Kalau yang muwahhid mukmin ya tempatnya diberi tempat surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang musyrik kafir diberi tempat di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul berpisah.